Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Masyari. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar studi Quran atau ulumul Quran. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan studi Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita bisa dapat menyelesaikannya secara tuntas, akan tapi tentunya masih banyak diperlukan beberapa penjelasan lainnya dengan referensi-referensi yang lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian studi Quran. Kata studi Quran ini dari bahasa Inggris sebetulnya Quranic Studies, Quranic Study atau kajian tentang Al-Quran. Nah, kajian tentang Al-Quran ini sebetulnya kalau dalam bahasa secara tradisional di dalam tradisi keilmuan Islam ini dikenal dengan istilah ulumul Quran. Di dalam kitab-kitab, dalam beberapa diktat atau kurikulum yang sebelumnya biasanya ya, yang sebelum-sebelumnya di dalam tradisi pesantren misalnya atau tradisi apa namanya kajian di Timur Tengah ini lebih akrab di telinga mereka dengan istilah ulumul Quran. Nah, ulumul Quran. Ulum itu jamaknya ilmu. Ilmu berarti sebuah pengetahuan atau pemahaman. Seringkali dimaknai dengan al-fahmu, al-ma'rifah, al-idrak. Pengetahuan, pemahaman, penguasaan. Sementara secara istilah berarti pemahaman terhadap sesuatu ya dengan sebenar-benarnya atau diarti dengan keyakinan yang kuat. Nah, kata studi sendiri ini berarti kajian. Kalau studi Islam, studi Al-Quran berarti ini studi tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri ini secara bahasa berarti qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya secara etimologis atau secara bahasa itu memiliki makna yang bervariasi tergantung ulama yang menafsirinya. Ada yang mengatakan kata qara'a yaqra'u Qur'an itu artinya menghimpun atau jamaah, al-jam'u. Ada yang mengatakan ini berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan. Ada yang mengatakan ini dari kata korinah yang artinya lafalnya banyak yang sama antara satu sama lain, saling membenarkan satu sama lainnya. Sementara itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ya bahwasanya Al-Quran itu alam murtajal. Alam murtajal itu nama sebuah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan isim yang mustaq, bukan isim yang terderivasi dari isim yang lain. Sehingga Al-Quran ya Al-Quran begitu ya. Ini makna yang paling gampang yaitu Al-Quran adalah kitab suci. Nah, secara istilah Al-Quran itu berarti firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullahil munazzal. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang ditransmisikan, eh, yang disalurkan, yang dibawa yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dengan biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Al-muftahatatun al-muf ya, al-muftatahatun yang dimulai, al-maktub fil mushaf yang ditulis di mushaf. Ini Al-Qur'an yang ditulis di mushaf. Al-muftah al-muf ya, yang al-muftah al-muftatahah gitu ya. Yang dimulai dengan Al-Fatihah ya. Al-mabdu atau al-mabdu bil Fatihah wal mukhtatam bin nas, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
ya. Yang dibacanya itu mendapatkan pahala atau membacanya adalah ibadah. Ya. Al-matlu al-muta'abbad bitilawatihi. Al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya itu dianggap ibadah. Ini adalah makna Al-Quran secara umum, secara istilah yang sering dipakai oleh para ulama. Saya ulangi lagi, secara istilah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, membacanya dianggap ibadah, yang ditulis di dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini adalah pengertian Al-Qur'an secara istilah. Sementara ulumul Quran atau studi Al-Qur'an ini berarti secara ruang lingkup adalah membahas tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari aspek keberadaannya sebagai sebuah Al-Quran maupun aspek pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, apa saja ulumul Quran itu yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang nuzul Quran, bagaimana turunnya Al-Quran. Kemudian bagaimana proses pencatatannya atau penulisannya, bagaimana proses pembukuannya atau kodifikasinya, bagaimana penafsirannya, bagaimana kemujizatannya, bagaimana kandungan ayatnya, tentang muhkam, mutasyabih, tentang nasikh dan mansukh, serta yang lainnya. Ini adalah pembahasan tentang ulumul Quran atau mata kuliah studi Al-Quran itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dan ruang lingkup pokok bahasan secara lebih detail. Mengapa sih kita mempelajari ulumul Quran atau studi Al-Quran ini? Ya, sebelum kita bahas itu, akan sedikit saya jelaskan bahwasanya studi Quran ini bagian dari rumpun studi Islam, di mana ada Islamic Studies, dan salah satu bagian dari Islamic Studies adalah, atau studi Islam adalah studi Quran, di mana ada juga ada studi hadis, ada studi sejarah, ada studi yang lainnya. Nah, salah satu dari studi Islam adalah studi Al-Quran, bagian dari rumpun studi Islam, gitu ya. Lantas apa tujuan kita mempelajari studi Al-Quran? Yang pertama adalah untuk mengetahui seluk-beluk atau hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, ya, khususnya dengan kandungannya, mulai dari nuzul Qurannya kepada Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, hingga bagaimana perhatian umat terhadap penafsiran-penafsiran Al-Quran, dan bagaimana cara mengeluarkan hukum-hukum atau istinbatul ahkam yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya itu untuk membantu memahami Al-Quran dan mengetahui rahasia-rahasia serta tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk membentengi diri, ya, menyiapkan bahan sekaligus memiliki senjata yang cukup untuk mempertahankan kesucian dan kesucian dan kesucian Al-Quran itu sendiri, ya, bahwasanya Al-Quran itu terjaga, keterjagaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terjaga, maka kalau misalnya ada hal yang orang-orang yang ingin merusak Al-Quran, mengganti lafalnya, gitu ya, ya ini kita bisa kita bisa mempertahankannya atau kita bisa membentengi serangan dari musuh-musuh Islam atau yang tidak suka dengan Al-Quran itu sendiri. Baiklah. Yang selanjutnya secara detail pembahasan dalam atau objek pembahasan dalam ilmu Quran atau studi Al-Quran secara lebih detail, yaitu membahas tentang Al-Quran, baik itu dari segi qiraahnya, tafsirnya, i'jaznya, maupun ilmu-ilmu kebahasaan Arab, baik itu ilmu balaghah,
ilmu i'rabul Quran, dan lain sebagainya. Ini tentunya bagian dari ulumul Quran. Artinya tentang kiroat maupun kiroah. Kiroat itu cara membaca Al-Quran secara detail. Ada kiroah sab'ah, kiroah asyarah, dan lain sebagainya. Ada juga bagaimana tata cara membaca Al-Quran secara dasarnya, itu juga dibahas di ulumul Quran. Ya, kiroah maupun kiroat gitu ya. Dalam kitab Al-Itqan misalnya As-Suyuti menguraikan sebanyak 80 cabang ilmu. Nah, ini artinya cabang ulumul Quran itu banyak. Bahkan Imam Suyuti itu membahas ada 80 cabang ulumul Quran. Gitu ya. Sementara itu Profesor Dr. Hasbi Asidiki, beliau menyebutkan yang pertama secara lebih secara lebih ringkas, bahwasanya ulumul Quran ini membahas tentang yang pertama adalah tentang nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Ya, ada yang dikatakan sebagai madaniyah, ada namanya makiyah, ada yang sifatnya lailiyah, ada namanya nahariyah, ada yang syitaiyah, ada syaifiyah, ya, dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai tentang turunnya Al-Quran itu kapan, ya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang sanad. Pembahasan ini meliputi hal-hal yang menyangkut sanad yang mutawatir, ahad, dan syad, tentang transmisi, proses transmisi Al-Quran dari Allah SWT melalui malaikat Jibril hingga diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Bentuknya begitu juga tentang bentuk macam-macam kiroat, ya, kiroatul Quran, ya. Bagaimana tentang periwayatan, tentang penghafalan Al-Quran, bagaimana penerimaan atau transmisi riwayat tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang ada ul kiroah, pembahasan tentang tata cara membaca Al-Quran, wakof, ibtida, imalah, mat, ya, hamzah, idgham, idhar, atau disebut dengan ilmu tajwid, ya, dan sebagainya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu pembahasan yang mencakup lafal Al-Quran tentang makna Al-Quran, gharib, mu'rab, majaz, mushtarak. Gharib itu yang asing-asing, lafal-lafal asing, mu'rab, i'rab gitu ya. Kemudian majaz, majaz itu personifikasi atau hiperbola, mushtarak, makna satu lafal memiliki makna lebih dari satu, ya. Kemudian muradif itu sinonim, isti'arah, ya, dan lain sebagainya. Ini dalam ilmu balaghah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu bahasan tentang makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, ya. Ada namanya ada am, ada khos, ada mutlak, muqayyad, ya, mujmal, mufassal, mafhum, mantuq, kemudian muqaddam, muakhar, nasikh, mansukh, muskil, mutasyabih, muhkam, ya. Ada juga pembahasan tentang makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafal, yaitu fasal, wasal, ya, ijaz, idnab. Ini masih dalam kaitannya dengan ilmu balaghah. Demikian. Ini adalah pembahasan tentang ilmu yang disebutkan ulumul Quran menurut Hasbi As-Siddiqi. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang bagaimana sejarah perkembangan ulumul Quran sejak zaman awal hingga saat ini. Secara singkat bisa dikatakan, bisa dibagi menjadi ini sebelum masa kodifikasi awal, kemudian masa kodifikasi yang selanjutnya. Kita bahas bagaimana sih kodifikasi Al-Quran di masa-masa awal. Pada masa-masa awal ulumul Quran ini, bukan Al-Qurannya tapi ulumul Qurannya ini, pada zaman Nabi tentunya belum dikenal ulumul Quran sebagai sebuah ilmu atau studi Al-Quran secara tertulis, belum ada. Sebab para sahabat ini langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika ingin mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran. Beliau ini langsung menghadapi Nabi dan bertemu dengan Nabi. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya pada zaman Nabi belum ada kodifikasi ulumul Quran, gitu ya. Apalagi saat itu Nabi Muhammad SAW pernah melarang, gitu ya, melarang Al-Quran ditulis dalam satu dalam satu buku khusus, gitu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu, gitu ya. Siapa yang
menulis selain Al-Quran gitu ya, maksudnya artinya gini, yang diminta ditulis udahlah Al-Quran saja ya. Di sini la taktubu anni ghairil Quran, janganlah menulis selain Al-Quran ya. Waman kataba anni ghairil Quran falyamhu, siapa yang menulis selain Al-Quran maka hendaklah dihapus. Yang maksud dengan selain Al-Quran yang masih terkait dengan Al-Quran yaitu yang pertama adalah tafsir Al-Quran, yang kedua adalah penjelasan-penjelasan lain tentang Al-Quran, itu misalnya studi Al-Quran atau ulumul Quran gitu ya. Demikian. Pada masa berikutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam ini semakin bertambah luas sehingga banyak percampuran antara orang Arab dan non Arab, sehingga apa ya, di sini proses penyalinan Al-Quran ini dilakukan dengan model tulisan Ar-Rasm Utsmani ya, sebagai apa ya, sebagai solusi atas beberapa model yang bersebaran saat itu, sehingga para apa namanya, para ulama khawatir kemudian di sini ada percampuran atau kecemaran bahasa Arab yang asli sehingga akan merusak qiraatul Quran itu sendiri, sehingga dipilih salah satu dari mushaf, yaitu mushaf al-Imam atau mushaf Utsmani. Dan inilah yang menjadi referensi utama, kemudian yang lain dihapus atau dibakar gitu ya, yang ditinggalkan satu. Nah, pada masa itu, pada masa sahabat yaitu dan tabi'in ini, ulumul Quran ini sudah mulai dikembangkan, yaitu khususnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali orang-orang yang mengalami kesalahan dalam membaca Al-Quran, dalam harokatnya, dan lain sebagainya, sehingga ada disebut dengan ini namanya seorang imam bernama Abul Aswad Ad-Du'ali pada zaman Sayyidina Ali Muhammad SAW. Beliau membuat satu kaidah atau gramatikal bahasa Arab ya, Abul Aswad Ad-Du'ali, yang kini dikenal dengan nahwu dan sorof atau i'rab ya. Dari hal itu bisa dikatakan bahwasanya pada saat itu penyebaran ulumul Quran secara riwayat dan talqin dari lisan ke lisan itu sudah ada ya secara embrional. Hanya saja saat itu memang belum terkodifikasikan, ulumul Quran itu belum ditulis di dalam satu buku. Sementara pada masa kodifikasi ini adalah masa pasca tabi'in ya. Di sini pada tahun pada tahun 160 Hijriah ada seorang ulama bernama Syu'bah bin Al-Hajjaj, kemudian Sufyan bin Uyainah pada zaman tabi'in ya, kemudian Wali bin Jarrah. Ini tafsir-tafsir mereka berisi tentang pandangan dan pandangan para sahabat dan tabi'in. Jadi ini para ulama di abad kedua Hijriah. Kemudian pada abad ketiga Hijriah muncul tokoh-tokoh tafsir ya yang memperkenalkan ulumul Quran secara lebih mendalam, misalnya Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi tafsiri ayatil Quran. Kemudian pada masa ini cabang-cabang ulumul Quran begitu disosialisasikan dan di dalam kitab yang telah terpublikasikan. Demikian mungkin ini sekelumit tentang pembahasan ulumul Quran. Masih ada satu pembahasan lagi, yaitu tentang bagaimana karya-karya ulumul Quran pada masa dahulu hingga masa sekarang. Pada masa dahulu misalnya ini dalam ulumul Quran ini ada disebutkan Az-Zarqani ya. Az-Zarqani ini menyatakan bahwasannya ulumul Quran ini sudah dituliskan pada abad ke-5 Hijriah, yaitu ketika Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Khufi menulis sebuah kitab bertajuk Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran.
Ada yang mengatakan bahwasanya itu ada pada abad ke-6 Hijriah, yaitu Ibnu Jauzi yang mengarang kitab Fununul Afnan fi Ulumul Quran dan Al-Mujtaba fi ulum tata'allaqu bil Quran. Dan pada abad ke-7 Alamuddin As-Sakhawi mengarang kitab uh, Jamalul Qurra. Dan Abu Syamah menulis kitab Al-Mursyid Al-Wajiz fima yata'allaqu bil Qur'anil Aziz. Ya. Kemudian abad ke-8 Hijriah ada Badruddin Az-Zarkashi menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dan lain sebagainya. Ini adalah kitab-kitab tentang ulumul Quran pada masa-masa awal. Dan pada masa modern ini banyak ya. Ada kitab misalnya Manahilul Irfan, punyanya kitab Az-Zarqani yang terdiri dari 2 jilid. Kemudian Al-Madkhal di Dirsatul Quran Karim karya Muhammad Syuhbah. Kemudian ada juga Mabahis fi Ulumul Quran kayak karya Dr. Subhi Saleh. Ada juga Mabahis fi Ulumul Quran karya Manna Khalil Al-Qattan. Kemudian At-Tibyan li ba'dil mabahith al-muta'alliqah bil Quran ala tariqatil itqan. Ini karya Muhammad Tahir Al-Jazari dan lain sebagainya. Masih banyak buku-buku lainnya yang bisa kita dapatkan tentang studi Al-Quran atau ulumul Quran. Inilah sebelumnya tentang prolog terkait dengan studi Al-Quran. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.